negatif atau buruk atau jahat. Yang berikutnya, struktur tabel. Masih ingat struktur tabel? Masih. Ada berapa struktur tabel? 4. Apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Anggrini, apa itu orientasi? Masa pengenalan dan permulaan. Masa pengenalan dan permulaan. Pengenalan apa? Watak tokoh, pengenalan latar pada waktu. Ya, masa pengenalan watak tokoh, dan latar. Baik itu latar tempat maupun latar waktu. Yang kedua, bagian apa? Komplikasi. Arista, apa itu komplikasi? Komplikasi adalah bagian di mana memuncaknya masalah. Ya, komplikasi itu adalah bagian di mana mulai munculnya apa? Masalah. Nanti masalah itu akan memuncak. Yang ketiga, bagian apa? Resolusi. Siapa mau jawab bicara resolusi? Coba Jamila. Resolusi adalah bagian pemecahan permasalahan. Ya, resolusi adalah bagian pemecahan masalah. Yang terakhir, bagian apa? Bagian koda. Koda itu adalah isi pesan dalam cerita. Koda itu biasanya bersifat tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu tertulis secara langsung. Kalau tersirat, ya, kita bisa menyimpulkan sendiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah yang pertama, kalian mampu memerankan isi tabel, merancang dan memerankan isi tabel. Terus, apa manfaat kita mempelajari tentang tabel? Atau apa manfaat pembelajaran hari ini? Yang pertama, satu, itu akan menambah kreativitas kalian. Yang kedua, kita bisa mengambil pesan moral dari tabel mengenai tentang kebaikan dan keburukan. Sudah, sekarang kita lanjut ke tugas pada hari ini. Kalian akan memerankan sebuah tabel bersama kelompok kalian. Nanti kalian akan Ibu berikan dua buah teks. Silakan dipilih salah satu dari dua teks tersebut dan silakan rancang pemeranan tabel berdasarkan teks tersebut. Batas waktu pembuatan itu adalah 30 menit. Setelah selesai merancang pemeranan tabel, kalian akan presentasi ke depan bersama dengan kelompok kalian. Setiap kelompok akan diberikan waktu presentasi itu adalah 5 menit. Dan kelompok lain akan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kalian. Sampai di sana paham dulu? Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Usi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. Hai teman-teman, lihat lah. Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman. Teriak Upi. Asyik, sore ini kita makan enak. Usi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya, dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat bicinya. Kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Teman-teman, sebenarnya kue ini bukan Pak Kotayu yang sering coba ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum terlalu jauh pergi. Bagaimana jika bukan kue ini? Bukankah mau juga orang juga? Cici meyakinkan temannya. Roti kecil tergambar di wajah Upi dan Usi. Mereka gagal makan kue yang beraroma zaitun. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bruk! Tolong! Cici menjerit keras. Seekor serigala
dia mendapatkan ide. Pak Segara, aku punya teman di sana. Bagaimana jika mereka pergi ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, bila kami perintah, nanti aku akan ikut minta kamu. Jawab serigala. Pelan-pelan saja ya, Jalan. Supaya mereka tidak berencana masalah ini. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan menadai hal itu. Cici beralih ke obat sambil sekali memanggil temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Dia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Segara, jangan aku, ampuni aku. Ini aku Ci, bukan matamu. Ini Upi dan Kusi. Ayo kita Ci. Dengan nangis bersamaan, mereka pun akhirnya sama. Nangis mereka bersama-sama, kerjanya masih kurang. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman. Aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah kalau dia membunuhnya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Cici, kami maafkanmu. Kata Kusi dengan bijak. Terima kasih kawan. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Cici dengan tulus. Sudah? Selesai kalian menyaksikan video tadi? Sudah. Ada berapa tokoh dalam video tersebut? Siapa saja? Ada serigala, Cici, Musi, dan Upi. Keempat tokoh tersebut, siapa yang memiliki karakter antagonis? Ya, Cici dan serigala. Sedangkan yang memiliki karakter protagonis? Upi dan Musi. Dari cerita Pagel tadi, Cici, Upi, dan Musi, amalan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Tidak boleh serakah. Lagi. Tidak boleh berbohong. Nah, kalau nanti kita serakah, suka berbohong, kita pasti mendapatkan apa? Karma atau ganjaran dari hasil perbuatan
Fabel. Yang pertama itu adalah penguasaan cerita. Kalian perlu paham dalam menerangkan fabel kalian harus menguasai cerita agar nanti di tengah jalan pada saat kalian mempresentasikan fabel atau memerankan fabel itu tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, menghayati penokohan. Terus yang ketiga itu adalah penguasaan alur cerita. Yang keempat, menjalin kontak mata. Kontak mata itu perlu dijalin antara pemeran dengan penonton untuk menarik daya tarik penonton agar mau menyaksikan apa yang kita bawakan atau apa yang kita perankan. Yang kelima, ini adalah menggunakan alat peraga. Alat peraga itu penting dalam pemeranan fabel. Sekarang kita lanjut. Kalian akan Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian ikuti petunjuk dalam LKPD. Waktu mengerjakan ingat itu adalah 30 menit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan buka dulu KPD-nya, didiskusikan dengan kelompoknya. Cermati petunjuk yang ada dalam LKPD.
Singanya itu antagonis atau protagonis? Kalau menurut dia antagonis. Kenapa antagonis? Karena dia ingin memakan tikus. Karena dia ingin memakan tikus. Kalau menurut Puspita? Protagonis. Kenapa? Karena dia mau melepaskan tikus. Karena dia mau melepaskan tikus. Kalau menurut Muhammad, si singa ini antagonis atau protagonis? Antagonis. Kenapa antagonis? Karena dia mau memakan tikus. Ya, si singa itu wataknya adalah protagonis. Dia tidak antagonis. Dia tidak jadi memakan si tikus. Pada awalnya mungkin si singa berwatak antagonis. Dia ingin memakan tikus, tapi pada akhirnya dia tidak jadi memakan tikus. Paham? Paham? Lanjutkan. Tokohnya ada berapa di sana? 4, siapa aja? 4 terus namanya? Terus kalau burung? Kalau si ulu antagonis kenapa? Terus dia suka kelereng. Siapa yang kelereng? Ikan, semut, dan terus kalau si semut wataknya gimana? Antagonis. Kenapa? Kenapa protagonis? Kenapa kalian bisa mengatakan si semut itu protagonis? Dia tidak seperti si kata atau si bulu. Dia tidak suka dia kalaupun dia dia tidak suka melawan atau dia dan silakan bukan.
Nah, anak-anak, karena sesi diskusi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke sesi presentasi. Selanjutnya kalian akan memerankan fabel di depan kelas. Memerankannya itu selama kurang lebih 4-5 menit. Kelompok lain akan memberikan tanggapan atas apa yang sudah kalian bawakan. Sudah siap? Ya. Jika sudah, dimulai dari kelompok 1, kelompok elang. Silakan, tepuk tangan dulu untuk kelompok elang. Seekor katak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari yang seperti itulah yang Ulus sukai. Tidak lama kemudian air mulai tetes perlahan-lahan dari atas. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersanduk dan sambil melompat-lompat menghindari kolam. Ia melihat semut kecil sedang turun di balik bunga matahari. Titik-titik bunyi hujan di atas pohon. Air tidak indah. Oh, hai semut. Mengapa kamu bersembunyi di balik bunga matahari? Aku tidak suka dengan hujan. Tidak suka dengan hujan. Air hujan akan kamu lihat apa mungkinnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkan ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku bersembunyi. Oh, payah sekali. Aku saja masih berduduk. Aku saja sejak berduduk sudah bisa berenang. Masa kamu tidak bisa? Julurkan saja kakimu seperti ini, lalu berenang. Oh, maaf, kakimu kan kecil. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak bisa berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Oh, hai burung. Hai ikan. Apakah lihatlah hujan ini? Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Aku tidak bisa merasakan itu. Lihat, aku tinggal bersama air. Aku tidak bisa merasakan hujan karena aku tinggal bersama air. Lihatlah, aku sayang sekali hidup ikan. Aku saja bisa hidup di dalam dua dunia, yaitu air dan darat. Mungkin kamu akan mendapatkan, mungkin kamu akan bisa menikmati rintikan hujan. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan bisa merasakan rintikan hujan. Apa yang Ulu katakan sangat seperti ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh dihajar Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu di sisi kolam yang lain.
seperti semut yang tenggelam saat ada hujan. Apakah kau juga tidak bisa merasakan rintikan hujan sama seperti ikan? Apakah kau bisa naik kemari? Apa maksudmu? Apakah bisa kau naik kemari? Apa maksudmu? Jelas aku tidak bisa lihatlah, kakiku pendek. Tidaknya kau tahu bahwa sang pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda. Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan sebenarnya kamu tahu bahwa kita masing-masing memiliki keunikan berbeda-beda. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tapi dia bisa menyusup ke tempat-tempat yang tidak bisa kau lewati. Ikan tidak bisa berlompat-lompat sepertimu, tapi dia bisa bernapas di dalam air. Tidaknya kamu menghargai dia semua. Bulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Bulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Dia seharusnya tidak menemukan kelebihan dan menghina teman-temannya. Ucap Bulu seraya menatap lalu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Sejak saat itu, Bulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Sekian presentasi dari kita. Maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Menurut kalian, bagaimana penampilan dari kelompok elang? Apakah suaranya sudah terdengar sangat jelas? Suaranya belum begitu jelas. Lagi. Apa lagi? Amanat, sudahkah menunjukkan bagian orientasi di sana? Pengenalan tokoh sudah? Sudah? Ya, sudah. Komunikasinya ada nggak di sana? Ada konflik nggak di sana? Ada. Resolusi? Ada. Terus pesan moral apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Tidak boleh sombong, tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Karena setiap makhluk itu memiliki yang namanya apa? Kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita lanjut ke kelompok buaya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok buaya. Tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok buaya akan mempresentasikan sebuah cerita. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan nama saya Nila Putri Aniasi, bisa dipanggil Rani. Saya di sini sebagai pembawa cerita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iwayan Jessica, saya berperan sebagai pemburu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Nila Putri berperan sebagai singa dan tikus yang baik hati. Pada suatu hari di hutan ada seekor singa yang mencari makanan di hutan.
Cukup lama ia berjalan di hutan. Tiba-tiba singa pun melihat seekor tikus yang sedang mengambil makanan. Singa pun berjalan perlahan untuk menangkap tikus. Tikus pun terkejut dan menoleh ke belakang siapa yang menangkapnya. Tikus menyadari bahwa yang menangkapnya adalah singa. Tikus memohon agar singa melepaskannya. Tolong lepaskan aku, singa. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Singa pun mau melepaskan tikus untuk kali ini karena kasihan kepada tikus. Setelah singa melepaskan tikus, tiba-tiba datanglah seorang pemburu yang membawa senapan yang berisi obat bius. Wah, sepertinya di situ ada singa. Mungkin bagus untuk pada aku di rumah. Pemburu itu bersembunyi di semak-semak dan langsung menembak singa. Aduh! Singa dibawa ke sebuah pohon dan diikat agar tidak kabur. Kemudian pemburu itu kembali ke mobilnya untuk menaruh senjata dan mengambil pisau. Setelah beberapa lama, tiba-tiba singa terbangun dan terkejut. Kenapa bisa diikat di pohon? Kenapa aku di sini? Dia pun berteriak meminta tolong. Tolong aku. Tiba-tiba datang seekor tikus. Singa meminta tolong kepada tikus agar membantu melepaskannya. Kamu kenapa, singa? Aku ditangkap pemburu aku. Baiklah, aku akan mencoba. Tikus pun mau menolong singa dan melepaskan jebakan pemburu itu. Tikus pun mengajak singa pergi dan berlari agar tidak tertangkap lagi. Kita harus pergi dari sini. Saat berlari, singa pun berterima kasih kepada tikus dan ingin menjadi sahabatnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Apakah kamu mau ikut temanku? Tentu saja boleh. Tikus pun mau menjadi sahabat singa. Mereka pun hidup berbahagia. Kesimpulannya, kita harus membantu sama lain walaupun orang lain jahat kepada kita. Kita tidak boleh membalas kejahatannya. Sekian presentasi yang saya berikan dari kelompok kami. Saya tutup dengan Ramasati. Ya, silakan duduk untuk kelompok buaya dan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok buaya. Menurut kalian, bagaimana penampilan dari kelompok buaya? Ya, bagaimana penampilan dari kelompok buaya? Ya. Baik, suaranya cukup jelas, tapi dalam ekspresi belum jelas. Ekspresinya belum. Ya. Arista, menurut Arista, bagaimana penampilan dari kelompok buaya? Menurut saya, sepertinya Agak kurang dikit. Terus menurut Andrini, bagaimana penampilan dari kelompok buaya? suara naratornya sedang cukup Suara narator juga bagus. Lagi? sama gaya gerak. Intinya masih kurang ya. Namanya baru belajar, nanti diperbaiki lagi ya. Nah, selanjutnya kelompok naga. Sudah siap kelompok naga? Ya. Sebelum ke depan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok naga. Pangandaran. Om Swastiastu. Kami dari kelompok naga ingin membawakan cerita yaitu singa dan tikus. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kadek Diarima Benawati dan nama saya Nabu Ayu Manipatari. Di sini saya berperan sebagai pemburu. Kenalkan, nama saya Madeni Narini, berperan sebagai tikus. Kenalkan, nama saya Lima Putri, berperan sebagai singa. Singa dan tikus. Dahulu kala hiduplah seekor singa dan tikus. Mereka tampak berbeda karena singa adalah seekor hewan yang sangat besar dan tikus adalah hewan yang paling kecil untuk dijadikan manusia singa. Di suatu hari, di pagi hari, singa
yang merasa kelaparan ingin mencari makan. Di tengah perjalanan, singa merasa sangat lapar. Singa pun terus berjalan dan ia pun bertemu dengan tikus. Singa berpikir, tikus itu akan dijadikan mangsanya. Akhirnya singa menangkap tikus dan singa mengatakan bahwa ia ingin memakan tikus. Aku akan memakanmu tikus sebagai santapanku hari ini. Jangan lakukan aku pemohon. Tikus pun mempunyai ide, yaitu tikus menggigit kaki singa dan tikus pun berhasil lolos. Karena singa gagal untuk memakan tikus, singa pun pulang. Sebelum singa pulang, ada seorang pemburu yang membuat jebakan untuk menangkap singa yang akan dijual olehnya. Wah, ada singa tuh. Sepertinya kalau dipikir-pikir, aku menangkapnya dan aku bisa menjualnya. Baiknya aku mau menyiapkan perangkap dulu deh. Pemburu pun membuat jebakan dengan cepat dan ditutupi dengan dedaunan agar tidak terlihat bahwa itu adalah perangkap yang dibuat oleh pemburu. Sambil singa berjalan, singa pun menginjak perangkap yang dibuat oleh pemburu dan dia tertangkap. Tolong aku. Wah, aku akhirnya udah tertangkap. Tinggal aku. Dan tikus pun kembali ke sana karena ia mendengar suara singa yang sedang meminta bantuan. Ya, kau kenapa? Tolong aku tikus, aku terjebak. Oh, kalau begitu biar aku saja yang menolongmu. Setelah singa lepas dari perangkap tersebut, singa pun ingin berteman atau lebih dari teman, yaitu bersahabat dengan tikus. Terima kasih tikus kau telah menyelamatkan aku. Ya, sama-sama dia. Akhirnya singa dan tikus tersebut menjadi sahabat yang saling tolong menolong. Kesimpulannya itu kita harus saling tolong menolong antar sesama. Sekian dari kelompok nada, saya juga dengan Rami Sakti. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok naga. Ya, menurut kalian bagaimana penampilan dari kelompok naga? Coba Rani. Udah bagus ya. Lanjut, menurut Purnatur, bagaimana penampilan dari kelompok naga? Sama actingnya juga kurang. Actingnya juga kurang. Savitri, menurut Savitri, bagaimana penampilan dari kelompok naga? Sama juga ekspresinya kurang sama Ekspresinya dan actingnya masih kurang. Sekarang kita lanjut ke kelompok macan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok macan. Sama dari rumah. Perkenalkan nama saya dari Kemajuan Teknologi. Di sini saya menjadi moderator. Perkenalkan nama saya dari Kemajuan. Di sini saya menjadi moderator. Kenapa nama saya yang terus? Saya dikenal sebagai pembuku. Kenalkan nama saya yang pertama dan ini dan mereka. Pada zaman dahulu terdapat seekor singa yang kuat dan lapar. Aku lapar sekali. Aku akan mencari mangsa untuk makan. Pada hari tersebut singa itu mendapatkan
makanan singa dari mulai motong makanan juga mau terlepaskan dong. Kepala masih belum berubah pikiran. akhirnya singa itu melepaskan tugas tersebut. Keesokan harinya singa itu beristirahat di bawah pohon dan tanpa sengaja singa itu terkena jantung burung. Wah, sepertinya dari sini. Singa Tolong, aku dalam aku. singa tersebut kemudian pasrah. Aku sudah bisa tidak bisa lepas dari peralatan ini. Saat itu sebentar Belut pun datang. Aku tidak akan melihat pemburu dalam waktu hidup. Singa datang dan Kalau sih juga sudah lama itu. Sebenarnya aku minta maaf karena tidak mau makan. Baiklah, karena kamu terlalu baik, maka kamu jadi sahabatku. Kesimpulannya, kita tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun karena kita akan butuh kepada orang lain. Para menguasai. Oh, sakit. Demikianlah penampilan dari kelompok macan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok macan. Ya. Nah, menurut kalian bagaimana penampilan dari kelompok macan? Coba Eki, bagaimana Eki? Ekspresinya kurang. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Arista, menurut Arista, bagaimana penampilan kelompok macan? Naratornya suaranya kurang keras. Dan menurut Komaman, bagaimana penampilan dari kelompok macan? Menurut saya tokohnya kurang ekspresi dan suaranya kurang bagus. Ya, tokoh kurang ekspresi dan suara juga cukup bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok singa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Taman dari rumah. Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok kenalkan nanti dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Arista Putri, saya sebagai narator. Silakan nama saya Sakti Jaka sebagai pengutus. Kenalkan nama saya Ridwan Abdul berperan sebagai pembunuh. Kenalkan, nama saya Ridwan Abdul berperan sebagai singa. Di suatu hutan hiduplah seekor singa yang kuat dan perkasa. Suatu hari, sang singa merasa lapar. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor Di tengah perjalanan, ia melihat seekor tikus. Sang singa pun menangkapnya dan hendak memakannya. Sang tikus memohon kepada sang singa untuk melepaskannya. Oh singa, aku mohon jangan makan aku. Ibuku ini saya terjadi kau tidak akan kau suka makanku. Sang singa pun melepaskan tikus dan saat sang singa sedang jalan-jalan, dia lengah dan akhirnya tertangkap oleh pemburu. Ya, aku berhasil menangkap singa yang besar. Dan aku akan mengikatnya terlebih dahulu agar dia tidak kabur.
anak itu pun langsung menolongnya. Ada apa sih, Mbak? Ya, aku akan menolongmu. Akhirnya sang singa terbebas dan berterima kasih kepada tikus. Ya, sama-sama sudah. Setelah kejadian itu, sang singa dan tikus menjadi sahabat. Kesimpulannya, walau berbeda jenis, kita harus tetap saling tolong menolong. Sekian dari kelompok singa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Menurut kalian, bagaimana penampilan dari kelompok singa? Jabira, bagaimana penampilan dari kelompok singa? Ekspresinya masih kurang. Itu menurut Jabira. Terus menurut Sawitri, bagaimana penampilan dari kelompok singa? Suaranya kurang jelas dan ekspresinya kurang. Suaranya kurang jelas dan ekiknya kurang. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya jangkrik. Ya, salah. Pertama dulu ke kelompok jangkrik. Perkenalkan nama saya Jomani Maharani dari kelas 3. Di sini saya berperan sebagai narator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Iman Sawitri. Saya dari kelas B. Saya berperan sebagai ulu atau kakak. Dan nama saya, Perkenalkan, nama saya Emma dari kelas 3. Di sini saya perkenalkan, nama saya Sawitri. Saya dari saya memperankan Dulu, seekor kakak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu, langit sangat gelap dan hari seperti inilah yang aku sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan dari angkasa. hujan telah tiba. Ulu berteriak dan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Hujannya turun, airnya hujan turun tidak terhingga. Cobalah tengok. Semut, kenapa kamu duduk di sini? tidak suka dengan hujan. Dia tahu buku yang dan kemudian dan menerbang ke dasar sungai. Aku tidak bisa berenang di Makanya semut, kau harus belajar berenang. Aku sudah masih duduk sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Turunkan saja kakimu lalu tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat menjawabnya. Hahaha. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semua tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai kan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di kolam ikan. Apakah setuju semua orang tidak mempunyai kelebihan masing-masing. Lihatlah sebut, kalau dia tidak bisa berenang, dia bisa menyusul ke tempat yang kecil. Dan lihatlah aku, walau aku tidak bisa melompat-lompat, aku bisa berenang. Jadi, apa maksudnya bilang begitu? Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Dia seharusnya tidak menyombongkan kelebihannya dan menghina teman-temannya. Maafkan aku sebut, maafkan aku ikan. Selama ini aku selalu menyinggung perasaan kalian. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali.
sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sedang lapar. Dia pun melihat seekor tikus. Singa pun berkata, "Aduh, perutku lapar sekali. Wah, kebetulan aku melihat seekor tikus akan menjadikan tikus sebagai makanan." Diam kau. Kemudian tikus pun berkata, "Singa, kenapa kau menangkapku, Singa? Akan menjadikan kau makananku. Karena perutku sudah lapar dari tadi." "Jangan, Singa, jangan makan aku, tolong lepaskan aku." "Diam kau. Kau pikir dengan permintaanmu aku akan melepaskanmu? Tentu tidak, akan menjadikan kau makananku." Saat disangka, datang seorang manusia yang membawa tali. Ternyata dia adalah seorang pemburu. Melihat singa, pemburu berkata, "Wah, beruntungnya aku menemukan seekor singa. Akan kujadikan singa itu sebagai buruanku." Melihat pemburu, tikus dan singa pun merasa terkejut. Singa pun berkata, "Wah, ada pemburu. Mana dia bawa tali lagi? Aku cabur. Lepaskan aku, tangkap aku." Tapi singa berhasil ditangkap oleh pemburu. "Tolong lepaskan aku, jangan ikat aku." "Diam kau." "Tolong." Melihat singa diikat, tikus berencana untuk membantu singa. "Sekali, singa, saja dia." "Tikus, tolong aku, lepaskan aku." Lalu tikus pun melepaskan singa dengan gigit talinya. Lalu singa pun lepas dari ikatan. Dia pun menyesal karena ia telah berbuat jahat kepada tikus. Ia pun berterima kasih kepada tikus. "Tikus, terima kasih telah menyelamatkan ini. Tidak percaya sudah mati dan maafkan aku pernah memakanmu." "Tidak apa-apa, Singa, karena kita harus saling membantu dan saling mengasihi. Bagaimana kalau kita berteman? Bisa saja kita akan berteman." Lalu mereka berdua pun berteman baik. Kesimpulannya adalah kita harus saling tolong menolong walaupun kita memiliki perbedaan sedikit yang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi. Demikianlah penampilan dari kelompok Kriki. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok Kriki. Menurut kalian, bagaimana penampilan dari kelompok Kriki? Silakan maju. Bagus. Kalau menurut pengatur, bagaimana penampilan kelompok Kriki? Pengatur. Aktingnya sudah bagus, ekspresinya sudah bagus. Katanya Purnato, suara narator belum keras. Ya. Yang lain, Rastiari, menurut Rastiari, bagaimana penampilan dari kelompok Kriki? Semuanya sudah bagus. Demikianlah presentasi kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Terus, manfaat apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Apa menurut kalian? Misalnya ketika kita memerankan sebuah tokoh atau dialog atau drama, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Intonasi, lagi ekspresi, gerak tubuh, lagi proporsi, terus keras dan rendahnya suara perlu diperhatikan tidak? Keras dan kecilnya suara juga harus diperhatikan. Sekarang silakan kalian masukkan semua buku ke dalam tas terlebih dahulu.
Ketika kita sama seperti tadi, ketika singa dikejar oleh pemburu, berarti ekspresinya singa harusnya seperti apa? Takut atau bahagia? Takut. Ya, yang terakhir, apa yang perlu kita perhatikan ketika memerankan Babel? Siapa tahu? Coba anggur ini. Ya, volume suara. Kenapa volume suara itu penting dalam memerankan sebuah Babel? Ada yang bisa bantu? Karena keras dan kecilnya suara itu mempengaruhi pemahaman Babel. Kalau suaranya kecil, otomatis audien itu tidak bisa mendengar apa yang kalian bicarakan. Jadi volume suara mempengaruhi dalam pemeranan Babel. Untuk hari ini ada pertanyaan? Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi surat. Jadi silakan pelajari dari sekarang apa itu surat. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, karena tadi diawali dengan